Maunya teknik. Teknik? Iya. Di PTN mana? Unhas. Keren ya. Nah, karena itu sebelum kita belajar UTBK, kita harus paham bersama bahwa UTBK itu tidak mudah ya, tidak mudah. Karena apa? Karena kita itu bersaing tidak hanya dengan teman-teman kita di kelas, tetapi dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia untuk memperebutkan PTN impian dan jurusan impian. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul bersemangat untuk belajar dan juga rela untuk merasakan lelahnya belajar. Nah, masih teringat saat saya masih SMA dulu, saya cerita sedikit. Barangkali ada pelajaran yang bisa diambil dari cerita saya. Dulu, pada saat saya masih SMA, saya terlalu percaya diri untuk lolos SNBP. Karena apa? Saya sudah merasa, saya sudah banyak mengikuti lomba dan dapat juara. Oke, ini bisa lulus SNBP. Singkat cerita, pada saat kelas 3, saya masuk siswa eligible dan mendaftar tes SNBP. Sayangnya, prediksi saya dari awal itu tidak benar. Saya gagal dalam seleksi SNBP. Nah, itulah karena saya terlalu kepedean untuk bisa lolos. Karena terlalu kepedeannya, saya sama sekali tidak memiliki waktu untuk belajar persiapan UTBK. Rasanya saat itu sedih sekali, tetapi rasa takut saya jauh lebih besar. Kenapa jauh lebih besar? Karena saya merasa waktu tinggal sedikit, di mana saya belum ada persiapan sama sekali untuk itu. Sementara kita ketahui bahwa soal UTBK itu kan sulit ya. Iya. Nah, ini juga singkat kan? benar, waktunya singkat. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan dengan baik materinya, kita belajar materinya dengan baik, kita latihan soal dan sebagainya. Dalam pelajarannya, saya tidak akan bilang bahwa pada saat kita belajar ini akan mudah. Tidak, saya tidak akan mengatakan itu. Pada saat kita belajar, mungkin kita akan bosan, merasakan kelelahan dan sebagainya. Bahkan kita akan menangis. Tetapi lebih baik menangis karena lelah belajar daripada kita menangis karena kehilangan impian kita. Itu penyesalannya seumur hidup, teman-teman. Nah, oke. Kalau begitu mulai sekarang kita harus semangat belajar UTBK. Nah, oke. Sebelum saya bahas soalnya, kita lihat dulu ya. Nah, kalau saya bilang bersiap UTBK, kamu jawab siap, siap, siap. Oke. Saya mulai ya. Iya. Bersiap UTBK? Siap, 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 siap. Oke. Sudah semangat ya? Semangat. Oke. Nah, pertemuan lalu masih ingat tidak kita bahas apa? Materinya apa? Sudah lupa Kak. Jangan lupa ya. Jadi, Jadi reminder Kak. iya, benar. Jadi pertemuan lalu kita belajar tata kalimat dan kalimat logis. Oke. Nah, untuk memahami materi ini lebih baik, maka hari ini kita akan latihan soal. Latihan soalnya ada 2 subtes. Yang pertama ada pemahaman dan pengetahuan umum, nanti sebanyak 2 nomor. Oke. Dan yang kedua ada pemahaman bacaan dan menulis sebanyak 2 nomor. Sudah siap? Oke, siap. Nah, pada saat kita mengerjakan soal, ya tentunya pada saat UTBK mungkin soalnya mudah, tapi kita bersaing dengan waktu. Nah, supaya kita bisa mengerjakan secara lebih efisien, kita perlu memperhatikan tips pengerjaan soal. Oke. Nah, yang pertama baca soal terlebih dahulu. Tuh, oke, Kak Suci boleh dibantu bacakan soalnya. Nomor 1 ya Kak. Ya. Manakah kalimat dengan pola dasar yang sama dengan kalimat 6? Nah, pada saat kita baca soalnya itu kita pahami apa yang diminta oleh soal. Yang diminta adalah apa? Yang diminta adalah Pola dasar kalimat. benar sekali, pola dasar kalimat. Nah, pada saat kita akan menentukan pola dasar kalimat itu kita perhatikan yang ini. Kita tentukan predikatnya dulu. Iya. Kenapa kita tentukan predikat terlebih dahulu? Supaya apa? Supaya kita bisa untuk mempermudah kita menjawab bagian struktur-struktur lainnya. Nah, yang kedua, abaikan keterangan. Contoh keterangan apa? Masih ingat tidak? Nah,
preposisi atau kata depan. benar sekali. Nah, itu untuk menentukan pola dasar kalimat. Kita sudah tahu tipsnya. Dari sini kita sudah tahu soalnya, tipsnya sudah tahu. Ya. Nah, setelah mengetahui tipsnya, maka kita lakukan skimming. Skimming apa? Kayak di apa sih namanya, kayak di apa sih, kayak di screening kayak apa ya, di telaah begitu di situ. Benar Kak? Ya benar ya. Nah, skimming itu tidak hanya baca cepat, Ya. tetapi skimming itu kita melihat apa yang penting dari wacana dan mengabaikan apa yang tidak Betul. penting. Nah, apa yang penting dari wacana itu? Tadi kan predikat. Nah, predikat. Iya. Yang dicari kalimat apa dari soalnya? Kalimat. Pola dasar kalimat. Yang akan dibaca di wacana kalimat Nomor 6. benar sekali. Ya. Sekarang kita fokus di kalimat 6. Betul. Nah, Suci, masih ingat tidak? Yang minggu lalu materinya pola kalimat. Iya. Ada apa saja coba disebutkan? Subjek, predikat, objek, keterangan. Oke, hebat. Iya. Nah, tahu tidak kalau misalnya di kalimat itu, kalau kita untuk menentukan pola dasar kalimat, Iya. maka seperti yang saya katakan tadi bahwa keterangan itu diabaikan saja. Nih, kita fokus untuk subjek dan predikat, objek dan pelengkap. Tapi tunggu dulu. Nah, kita lihat dulu predikatnya. Predikatnya di sini kira-kira yang mana? Predikat kata kerja tadi, sehingga bisa menaikkan emosi. Bukan ya? Salah. Ayo Memori dikasih. yang muncul. Karena ini memori yang muncul akibat reprose itu masih subjek. Benar. Berarti sangat kuat, sehingga itu saya kira itu predikatnya kan? Benar. Jadi predikatnya yang ini sampai sini saja ya. Oke. Sampai sini saja. Yeah. Predikatnya itu sampai sangat kuat. Nah, Ya, predikatnya karena sehingganya yang keterangan. benar sekali. Oke. Nah, ini sudah ada predikatnya. Kira-kira yang sangat sekuat apanya? Memori yang muncul. Nah, benar. Berarti Itu yang subjek. inilah subjeknya. Nah, karena untuk menjawab pola kalimat dasar kita abaikan keterangan, maka mulai dari sehingga ini kan keterangan ya kan? Betul. Kita abaikan saja yang ini. Ya. Berarti struktur dari kalimat 6 ini adalah hanya ada subjek dan Predikat. oke. Boleh dilihat itunya? Dilihat opsi jawabannya? Tadi. Iya. Yang A, bunga menangis semalaman karena kekasihnya memutuskannya tanpa alasan. Oke. Nah, Bunga menangis. tadi kan sudah kita analisis ya Iya. jawabannya. Kita lanjut ke eliminasi. Nah, untuk opsi bagian A coba dibaca. Iya, bunga menangis semalaman karena kekasihnya memutuskannya tanpa alasan yang jelas. Nah, bunga Menangis. subjek, Langsung menangis itu predikat. bunga subjek, menangis itu predikat. Iya. Nah, semalaman dan seterusnya itu adalah Keterangan. iya, benar sekali. Iya. Itu keterangan. Iya. Nah, itu hampir sama kan? Iya. Polanya? Oke, kita tandai dulu. Iya. Nah, Oke. untuk memastikan, kita lihat dulu opsi yang B. Iya. Opsi yang B itu tertulis oleh sebab itu. Ini kan keterangan ya. Iya, di depan. Nah, di depannya keterangan. Kita Iya. cek lagi. Setelahnya ada subjek, Iya. menonton predikat. Iya. Berarti polanya KSP dong. Sama KSP. tidak? Tidak. Oke, berarti Salah. benar. Kita ke bagian C. Langsung juga. Langsung menjunksi. Iya. Tetapi berarti itu Salah juga. keterangan. Iya. Salah. Kemudian parahnya itu keterangan. Keterangan juga. Iya, benar. Berarti A. Di episode 5 juga posisi keterangan Ya, tambahan. tambahan lagi tadi. Sama tidak polanya? Beda kan? Beda. Nah, berarti salah. Berarti Sehingga A. jawaban yang tepat adalah yang A. benar. Pintar. Oke. Good. Nah, oke, sudah siap. Kita lanjut nomor 2 ya. Oke, Kak.
pada kalimat satu dapat diperbaiki menjadi titik-titik-titik. Oke, yang diminta berarti untuk Memperbaiki kalimat. benar. Iya. Nah, kemudian yang akan difokuskan pada wacananya adalah kalimat satu. Betul. Iya. Nah, untuk kalimat logis Iya. kita perhatikan ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kejelasan struktur, subjek, dan predikatnya. Nah, kemudian yang kedua, kesejajaran atau paralelisme. Iya. Yang ketiga, tidak ambigu. Oh. Dan yang keempat, ketepatan konjungsi. Mari kita lihat untuk soal yang kedua. Ya, betul. Nah, memancing emosi. Memancing ini berarti Predikat. ini kata ini aktif. Iya, ya, Aktif. dia yang melakukan, maksudnya dia tidak pasif tadi. Iya benar, dia aktif. Kemudian diskusi menjadi keruh. Ini bukan prosa, melainkan klausa. Beda kan? Berarti tidak setara. Nah, kemudian reaksi negatif didapatkan berarti Pasif. Nah, dari Nah, ketiga sama nih. ini berarti kita harus fokus pada syarat yang kesejajaran atau paralelisme. Betul. Nah, kemarin itu kita sudah belajar tuh yang namanya kesejajaran, tapi Iya. saya mau review sedikit. Kesejajaran itu apabila ada kata Iya. yang dihubungkan dengan konjungsi, misalnya Iya. konjungsi dan keduanya itu sama. Nah, kalau misal di sini itu adalah verba, maka Harus juga verba yang di sini juga verba. Contoh lain, pada saat ada perincian, contohnya seperti ini. Ini koma, kata satu koma, kata dua koma, dan kata tiga. Nah, yang ketiga ini itu harus sama. Benar sekali. Nah, kalau kita lihat yang ini kan beda ya. Iya. Oke. Kita lihat di bagian opsi jawabannya. Oke, yang pertama bisa dibacakan bagian A. Memancing emosi, diskusi dibuat keruh atau reaksi negatif akan muncul dari orang lain. Itu kira-kira sama tidak? Kan memancing Iya. emosi, Terus diskusi diskusi dibuat dibuat keruh. keruh. Salah kan? Iya. Tidak Tidak benar. sama ini. Kak. Oke, bagian B. Memancing emosi, mengeluhkan tentang diskusi Benar. atau mendapatkan tentang reaksi negatif dari orang lain. Ini Contoh. sudah sama-sama aktif. Ya, Tetapi betul. perlu diperhatikan. Apakah dia ambigu? Ambigu. Ambigu kan? Mengeruhkan. Dalam diskusi. Mengeruhkan. Iya, benar. Nah, bagian C. Oke. Emosi dipancing, diskusi dibuat keruh atau reaksi negatif akan dimunculkan dari orang lain. Oke. Bagian C ini sama-sama ya, sudah menggunakan pasif. Tapi ini masih ambigu. Iya, masih Apanya dipancing? Emosi dipancing. Lain kan? Itu agak aneh, agak ambigu kedengarannya. Nah, ini kita eliminasi. Oke. Lanjut, bagian D. Memancing emosi, mengeruhkan diskusi, atau mendapatkan reaksi negatif dari orang lain. Nah, ini sudah sama-sama menggunakan kata yang aktif. Memancing, mengeruhkan diskusi, mendapatkan reaksi negatif dari orang lain. Selain itu, kalimatnya juga itu tidak ambigu. Iya. Sehingga kemungkinan yang benar adalah D. Iya. Kita lewati dulu ya. Oke. Lanjut ke bagian yang E. Iya. Emosi, diskusi dan reaksi negatif akan dipancing, dibuat keruh atau dimunculkan. Nah, ini lebih parah. Bagaimana tidak? Karena dari kalimat satu ini maknanya sudah berubah. Iya. Sehingga yang D ini Lain. salah. Betul. Oke, sehingga jawaban yang benar adalah ya D. benar. Oke, istirahat dulu ya, beberapa detik aja. Oke, Kak. Nah, lalu kita lanjut ke pemahaman bacaan dan menulis. Oke, sudah siap? Iya, Kak. Nah, sudah siap ya? Kita lanjut ke nomor 1 yang ini. Kita
dibaca dulu soalnya. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti dari kalimat 5? Yang ditanyakan adalah kalimat. Kalimat inti Nah, dan kita akan fokus pada wacana di nomor 5. iya, nomor 5 yang ini. Iya. Ini. Nah, kalimat inti sebenarnya itu juga tidak jauh-jauh dari ini dia. Kalau kalimat Pola kalimat. Ada beberapa syarat pada kalimat inti. Nah, yang pertama itu harus terdapat subjek dan predikat. Nah, yang kedua, urutannya tidak boleh terbalik predikat subjek atau inversi. Oke. Oke. Yang ketiga, tidak boleh ada perluasan. Perluasan itu bagaimana? Perluasan itu contohnya pada saat ini ada konjungsi yang ini adalah contoh perluasan. Nah, yang keempat yaitu berupa kalimat deklaratif atau pernyataan, bukan pertanyaan ya. Oke, Kak. Nah, dan yang terakhir, untuk kalimat inti itu tidak boleh berupa negasi. Negasi maksudnya apa? Pada kalimat itu ditandai dengan adanya kata tidak atau bukan. Benar sekali. Nah, kita lanjut ya untuk bahas soalnya. Nah, boleh diperhatikan pada kalimat 5. Iya. Ini saat seorang jatuh cinta itu ada keterangan kan? Iya, betul. Makanya. Karena saat seseorang jatuh cinta. Benar. Ini karena ini keterangan kita Abaikan. abaikan. Selanjutnya, yang di sini subjeknya kira-kira yang mana? Endorfin. Benar, endorfin. Endorfin sampai mana? Endorfin meningkatkan Subjeknya mulai dari endorfin dalam tubuh. Iya. Namun, kalau ada kata depan, nih, ada preposisi, kita abaikan. Mulai dari sini dalam tubuh, sehingga yang ada cuma Endorfin. endorfin aja. Nah, terus di sini akan naik. Ini adalah Predikat. predikat. Nah, perlu diperhatikan di sini ada konjungsi dan. Ya. Kalau ada konjungsi dan, maka kalimat yang sebelumnya, kata atau klausa yang sebelumnya itu Harus harus setara dengan yang itu. benar. Yang di sini kalimatnya diambil, setelahnya pun harus diambil. Iya, betul. Benar. Berarti hal ini dapat meningkatkan energi tubuh. Energi tubuh yang tubuhnya tidak perlu ya, karena bawah atas perasa kita ambil saja kata yang terpenting. Nah, sampai energi aja. Sehingga subjeknya adalah endorfin. Naik hal meningkatkan energi tubuh. Oke. Bagaimana? Sudah paham? Jadi jawabannya itu di bagian benar sekali. Nah, semangat ya, tinggal soal terakhir nih. Semangat. Oke, makasih ya. Nah, selanjutnya adalah kalimat 3. Boleh dibaca dong? Oke, kalimat 3. Banyak orang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk memiliki barang-barang tersebut demi mengikuti tren atau mendapatkan pengakuan dari lingkungannya. Nah, ini yang diminta apa di soalnya? Manakah kalimat yang logis sebagai perbaikan kalimat 3? Kalimat logis. Masih ingat syaratnya? Yang ini pertama coba dibaca. Yang pertama, keganasan struktur. ya. SPK atas kesejajaran atau paralelisme. Benar. Tidak ambigu dan ketepatan konjungsi. Ya, konjungsinya harus sesuai ya. Betul. Nah, kita lihat pada soal ini kita baca. Banyak orang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk memiliki barang-barang tersebut demi mengikuti tren atau mendapatkan pengakuan dari lingkungannya. Yeah. Nah, kita lihat ini subjek dan predikatnya Ya, sudah lengkap kan? Betul. Nah, sudah lengkap. Kata-katanya ambigu tidak kira-kira? Iya. Ambigu kan? Iya. Ada yang aneh. Aneh. Kayak terlalu pembohong. Iya, benar. Ada yang aneh dari kata-katanya. Setelah kita lihat, ternyata yang aneh itu adalah konjungsinya. Coba deh dibaca ulang. Kenapa kira-kira konjungsinya? Nah, perhatikan. Oh iya, betul. Di sini ada memiliki Barang-barang. barang-barang demi mengikuti tren. Dan kan seharusnya. Iya. Nah, kita harus menggunakan seharusnya di sini
Ya. Tidak boleh Tidak. disamakan. Ya. Sehingga tidak bisa menggunakan konjungsi A. Atau. Oke, kita eliminasi ya. Opsi jawabannya Iya. bagian A. Banyak orang yang uang dalam besar untuk membeli bakat demi tren dan mendapatkan pengakuan. Oke, itu kita Oke. simpan. Seperti Oke, itu skip sudah dulu. benar. Iya. Nah, kita skip. Kita lanjut ke bagian B. Banyak orang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk memiliki barang-barang tersebut demi tren. Sehingga, sepertinya tidak cocok kan kalau sehingga? Iya, karena Kalau sehingga kan itu harusnya bukan konjungsi untuk Iya. ini ya, penambahan, iya melainkan kayak sebab tidak setara akibat. ya di atas Benar. nih kalau sehingga. Ini kalau sehingga itu harusnya digunakan untuk akibat atau Ya, hasil. betul. Nah, kita lanjut bagian C. Banyak orang yang memang demi mengikuti tren dan mendapatkan pengakuan dari lingkungannya. Nah, perhatikan, di situ ada konjungsi yang. Iya. Nah, kalau ada konjungsi yang seperti yang kita ketahui, kalau ada penambahan konjungsi yang itu berarti dia termasuk perluasan kalimat. Betul. Kalau kalimat ini diperluas, saya tambahkan di sini banyak orang yang orang yang rela. Iya, banyak orang yang rela. Itu kan jadinya agak aneh ya. Iya, Pakai perluasan banyak gitu. orang yang rela. Banyak orang. Iya. Jadinya juga kalau misalnya ada perluasan itu agak bingung menentukan predikatnya. Banyak orang yang rela mengeluarkan bla 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 dan bla bla bla, itu kan aneh. Kita susah menentukan predikat kalau ada kita tambahkan yang di sini. Betul. Lanjut bagian D. Banyak orang yang lagi yang nah kita nggak bisa ada ya. Oke. Super cepat. Nah bagian apa ya? Bagian E. Iya. Ada lagi nih yang Iya. ditambah lagi ada kata sehingga harusnya Iya, kan yang pakai pakai lagi. penambahan. Betul. Oke deh. Gimana? Ini sudah selesai. Apakah masih ada yang kurang jelas? Bagus Kak. Oke. Banyak orang berarti ada tadi jawabannya berarti. Benar. Bagian A yang benar. Nah, karena ini sudah selesai, UTBK-nya juga sudah dekat kan? Iya. Maka dari itu, Kak Suci Iya. boleh